Belum lama ini, Cina melakukan sesuatu yang sangat aneh, membuang ratusan juta ton semen dan pasir ke perairan Laut Cina Selatan. Mungkinkah ini cara aneh untuk memulihkan terumbu karang, atau skema rumit untuk menarik lebih banyak wisatawan ke negara itu? Atau apakah Cina hanya membuang limbahnya? Sebenarnya ini jauh lebih rumit dan menarik. Bertonton beton dan pasir dibuang ke perairan sebagai bagian dari proyek konstruksi besar-besaran. Ratusan mesin bekerja di laut dan ribuan ahli terlibat. Semua ini karena Cina meluncurkan proyek besar untuk membuat pulau buatan. Tentu saja, mewujudkan sesuatu seperti ini membutuhkan perencanaan bertahun-tahun, kerja keras, dan banyak uang. Jadi, apakah sebagian penduduk Cina akan pindah dari daratan ke sini? Pulau-pulau buatan ini sama sekali tidak dibuat untuk manusia. Mereka adalah bagian dari strategi yang jauh lebih besar yang tidak hanya mempengaruhi kepentingan Cina, tetapi juga kepentingan negara-negara tetangga. Sebelum kita mulai membahas mengapa pulau-pulau tersebut dibangun, mari kita mundur sedikit dan melihat apa sebenarnya Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan merupakan jalur perairan penting yang menghubungkan Asia dengan belahan dunia lainnya. Membentang sekitar 1,4 juta mil persegi, laut ini berbatasan dengan beberapa negara, termasuk Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, Indonesia, dan Kamboja. Kedekatan ini berarti bahwa negara-negara ini memiliki kepentingan yang saling bertentangan, karena masing-masing memiliki pandangannya sendiri tentang pengaruh dan peran negara tetangganya di kawasan tersebut. Kawasan ini ditandai oleh sengketa teritorial yang terus terjadi selama berabad-abad. Setiap negara yang memiliki akses ke perairan ini mengklaim hak atas berbagai bagian laut, termasuk pulau dan terumbu karang. Meskipun ada keberatan dari negara-negara tetangga, Cina secara aktif meningkatkan kehadirannya dengan membangun pulau-pulau buatan yang penting bagi strategi maritim dan tujuan militernya. Meskipun beberapa pihak mengkritik Cina atas tindakan ini, penting untuk menyadari bahwa mereka mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa memulai konflik. Negara-negara lain juga memiliki kesempatan untuk membangun kehadiran mereka, karena ada banyak ruang di laut untuk semua. Namun, situasinya rumit, terutama mengingat kekuatan militer Cina, yang memainkan peran penting dalam geopolitik Laut Cina Selatan. Kepulauan ini jelas tidak ditujukan untuk tempat tinggal manusia atau pariwisata seperti Maladewa. Sebaliknya, Tiongkok telah mendirikan pangkalan militer di sana, meningkatkan posisi strategisnya dalam setiap potensi konflik maritim dengan mengendalikan jalur laut utama. Kepulauan ini dilengkapi dengan berbagai instalasi militer, dan meskipun Tiongkok bungkam tentang hal ini, citra satelit dan pandangan udara mengungkapkan banyak hal. Pengamat telah mengidentifikasi sistem radar dan pertahanan udara, dan 3 pulau bahkan memiliki lapangan terbang militer. Awalnya merupakan terumbu karang kecil, pulau ini mengalami reklamasi lahan mulai tahun 2014, berkembang menjadi 1.100 meter persegi. Pada tahun yang sama, sekitar 200 tentara ditempatkan di sana, dan jumlah ini kemungkinan meningkat dengan pangkalan udara baru, yang memiliki landasan pacu sepanjang 3.200 meter yang cocok untuk pembom H-6N dan hanggar untuk sekitar 30 pesawat Tiongkok. Pulau buatan ini berfungsi sebagai pangkalan militer utama. Tiongkok juga menggunakan pulau-pulau ini untuk mendirikan stasiun cuaca dan sistem satelit untuk intelijen militer tentang iklim dan hidrologi. Mereka telah memasang stasiun radar pemantau permukaan laut dan peringatan dini, dan pulau-pulau tersebut dipersenjatai untuk menghadapi serangan berskala besar. Fiery Cross memiliki 12 tempat perlindungan yang dibentengi untuk peluncur rudal bergerak, sementara Mischief Island berisi kompleks penyimpanan peralatan militer,
dan berfungsi sebagai lapangan udara angkatan laut yang memberi Cina keunggulan udara dalam suatu konflik. Landasan pacunya sekitar 2.800 meter panjangnya. Pada tahun 1995, Tiongkok menguasai wilayah yang dulunya merupakan terumbu karang. Setelah tahun 2010, mereka mulai membangun pangkalan militer, dan pada tahun 2016, pulau terbesar dalam proyek tersebut, seluas 3.400 meter persegi, telah rampung. Pulau ketiga, bernama Subiye, dengan luas 2.400 persegi, pulau ini memiliki bandara dan stasiun cuaca yang dilengkapi radar. Pengaturan ini memungkinkan Tiongkok untuk menempatkan kehadiran militer yang substansial dan melakukan penelitian. Mereka menciptakan jaringan benteng di Laut Cina Selatan yang akan menguntungkan dalam potensi konflik. Ketika Tiongkok memulai proyek pulau buatan, itu adalah usaha yang berani dan sulit. Konstruksi tersebut menjadi salah satu prestasi teknik terbesar dalam sejarah, menghabiskan biaya miliaran dan memanfaatkan teknologi canggih bersama dengan upaya banyak pekerja dan insinyur. Prosesnya dimulai pada tahun 2010 dengan pengerukan pasir dari Laut Cina Selatan menggunakan peralatan khusus. Salah satu mesin yang terkenal adalah Tenanjing, pengeruk bermesin penggerak sendiri seberat 46,2 ton yang dibuat pada tahun 2009. Dengan kapasitas 6.000 ton dan kecepatan pengerukan 49.000 kubik per jam, alat ini memainkan peran penting dalam pengembangan terumbu karang di wilayah tersebut. Pasir yang dikumpulkan diangkut melalui jaringan pipa ke pulau-pulau, di mana pasir tersebut membentuk daratan baru. Pasir tersebut kemudian diperkuat dengan beton, yang dirancang untuk menahan air laut. Berbagai upaya difokuskan pada peningkatan infrastruktur di pulau-pulau tertentu, sistem pasokan air dibuat mandiri. Sistem pendingin dan perlindungan terhadap angin kencang dan badai dipasang di mana-mana, karena hal ini penting untuk ketahanan bangunan dalam kondisi lembab dan asin. Tiongkok menciptakan lahan baru seluas 8.100 meter persegi, sebuah proyek yang disebut Tembok Besar Pasir oleh Laksamana Amerika Harry Harris, yang memakan waktu beberapa tahun untuk diselesaikan. Sementara sebagian besar pulau dibangun pada tahun 2018, beberapa masih dalam tahap pengembangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan logis. Mengapa menginvestasikan begitu banyak upaya untuk membangun pulau-pulau baru, sedangkan Tiongkok memiliki lahan luas untuk berbagai keperluan? Mengapa tidak memanfaatkan sumber daya di wilayahnya sendiri? Selain itu, Tiongkok sudah memiliki pangkalan di Laut Cina Selatan, seperti di Hainan. Laut Cina Selatan merupakan jalur pelayaran penting yang menghubungkan Asia Timur dengan kawasan lain, termasuk Timur Tengah, Timur Jauh, Afrika, dan Eropa, dengan miliaran ton kargo yang melewatinya setiap tahun. Sekitar seperempat perdagangan dunia mengalir melalui kawasan ini, yang juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan ikan. Mengendalikan Laut Cina Selatan telah menjadi tujuan utama bagi Cina. Kepulauan Spratly, meskipun ukurannya kecil, kurang dari 3.200 meter persegi, sangat penting. Kepulauan ini sulit ditemukan di peta, tetapi banyak negara tetangga yang tertarik dengan pulau-pulau kecil ini. Setelah Perang Dunia Kedua, kepemilikan wilayah ini tidak pernah ditetapkan dengan jelas. Awalnya dianggap tidak berharga, kini wilayah ini menjadi titik pertikaian, bahkan negara-negara bersedia berperang memperebutkannya. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.